Wabah, akhirnya guru sudah kembali. Pabrik nadi. Pabrik ini adalah buah tangan guru sendiri yang dulu memimpin kami. Sekarang guru kembali, hati saya jadi tenang. Saya cuma tukang baja. Sudahlah, jangan bersatu yang kosong. Guru adalah ahli pertama yang dikirim negara ke Uni Soviet. Salah satu sang penyala tungku nomor 1. Pesawat antariksa di langit, kapal induk di laut. Semuanya pakai material buatan tangan guru lah. Dengan guru berdiri di sini, itu sudah jadi kebanggaan pabrik kita, Tunang Tunggong. Sang penyala, mungkinkah beliau? Satu yang satu ni adalah ahli baja nasional tingkat 1. Tuan Tuacian. Sepanjang hidup, kapal induk dan pesawat ruang angkasa yang perlu dibangun sudah pernah kubuat. Sekarang, saya cuma ingin menjaga pabrik ini. Dan tungku nomor 1 di pabrik ini. Nikmati masa tua dengan tenang. Nanti, kalian sibuk. Saya jalan-jalan sendiri dulu. Oh, hai. Baiklah. Masuk keluar pabrik dulu kartu identitas. Atau guna saya sana. Ini sudah bisa. Hai, semua situa ini sudah pulang. Kalian merindukan saya? Suara ini kok rasanya aneh. Putaran poros utamanya salah. Suara anginnya kasar. Slide. Hei, siapa kamu? Ini impor dari Jerman, peralatan canggih, tangan kotormu pantas sentuh ini. Situa bangka. Ini area produksi penting, bukan tempat kongkong. Kalau sampai rusak, kamu tanggung jawab. Kok di pabrik ini masih ada barang jadul begini? Lihatnya saja tidak profesional, Tuan Ivan. Maaf, jangan dihiraukan pabrik. Tua memang begini, selalu ada si tikus tua macam itu. Anak muda, saat orang Jerman belum bisa buat tungku lagi. Industri pertama saya sudah di pabrik baja Ural Soviet. Belajar peleburan baja dari para senior. Sabatriko. Justru si tikus tua yang kau ejek ini dengan cara tradisional untuk Tiongkok baru meleburkan cairan baja pertama. Juga mahir bahasa Rusia. Mungkinkah dia benar ahli peleburan baja dari Soviet? Kau ni siapa? Tahu? Identitasku. Tak perlu kau tahu. Kukira orang penting yang hebat. Ternyata cuma satpam. Tidak jaga pintu, malah ke sini, sok perintah. Hanya kerana bisa sedikit bahasa asing cepat pergi. Saya bukan satpam. Menurut pengalaman saya, tungku ini bermasalah. Perlu segera diperiksa. Aku tidak peduli kau siapa. Saya menggolek di pabrik ini. Aku yang berkuasa, cepat pergi. Inzo, biar saya. Kalau tidak segera pergi, aku akan panggil direktur pabrik untuk memecatmu. Jauh kau yang panggil. Aku akan telepon Joe Jiangguo sekarang. Sudah pensiun, masih kerja jadi satpam. Sungguh tidak mudah ya. Aku harus membelanya. Direktur teknis, tungku baja ini sangat teknis. Wajar dia yang tua kurang paham. Lagi pula dia berniat baik untuk pabrik Anda, tak perlu berdebat dengannya secara umum. Dia sudah pikun, abaikan saja. Saya antar Anda ke ruang kontrol data inti kami. Semoga data produksi Anda sesuai harga yang ditawarkan. Guru tua, direktur teknis memang begitu merasa pernah kuliah di luar negeri meremehkan semua orang, terutama pada karyawan senior. Jangan kesal padanya. Aku tidak kesal padanya. Xiaoli tungku itu memang bermasalah. Sudah puluhan tahun. Saya mendengar suara tungku ini, saya tidak mungkin salah. Tapi duta menunjukkan semua. Lagi pula, direktur teknis Wang kan urusan Ivy League, seharusnya tidak ada masalah. Alat bisa saja salah. Tapi kondisi tungku tidak mungkin bohong. Xiaoli, saya tidak punya akses. Tolong bantu saya periksa data rinci tungku itu. Baik, saya nak X. Alat, baik. Guru tua, coba lihat data ini. Semua normal. Ayo, kita cepat pergi. Tidak, lihat. Ini frekuensi getaran poros utama meski masih normal, tapi sudah menyimpang. Ini grafik suara aliran udara ada noise-nya. Guru tua inspeksi harian boiler tak pernah periksa ini data detail ini. 74年英国福利克工厂nama satu ledakan di Tipa Sadar. Pabrik meledak kata 28 orang tewas. Tahun 94 di Bhopal, India, air merembes ke tangki. Kata yang menyadari ribuan orang tewas. Dan meletakkan kejutan sedang di belakang. Dan apa itu perempuan tiba-tiba langsung banzarakan kawat. Nata peristiwa telah bersikup. Tahun 88 tungku baja. Ada kelainan kecil pabrik luluh lantah. Bahaya sesungguhnya tersembunyi dalam hal kecil. Tungku berbunyi. Ia berteriak minta tolong. Lalu sekarang gimana? Harus segera hentikan operasi periksa semua bagian. Tapi hak hentikan mesin hanya direktur yang punya. Aku tak punya hak itu, hai.
Kenapa kalian belum pergi? Snan, Lee, siapa? Suruh sentuh pada kontrol. Kamu cuma bekerja ini, berani sekali kamu. Direktur teknis. Guru tua bilang tungku ini mungkin bermasalah. Kami cuma mau periksa Shelly. Coba dengarkan saya, malah percaya penjaga pintu. Kau kelihatannya tidak mau kerja lagi kau. Direktur teknis, kalau marah, hadapi saya. Saya yang suruh dia, jangan ganggu anak muda. Ini kamu. Kaki ini. Kau siapa? Cuma satpam kecengat. Cuma pakai seragam satpam sudah merasa dirinya orang penting. Siapa bapak tua ini? Berani melawan direktur teknis. Sok mengandalkan umur tuanya, ya sok tua lah. Pak Direktur, kan Master Stanford pernah kerja di Siemens usai pengalamannya 3 tahun satpam. Ngerti apa soal baca? Anak muda, aku tak peduli kamu lulusan mana atau sistem apa yang kamu impor. Aku hanya beritahu satu hal. Tungku ini bermasalah, tidak ditangani, akan kecelakaan. Ini menyangkut seluruh pabrik keamanan, ratusan karyawan. Juga pernah reputasi pabrik baja kita. Bukan saya ego. Direktur teknis mohon hentikan mesin untuk diperiksa. Sistem Jerman kami ini datanya dipantau langsung. Semua normal. Hanya karena omonganmu seorang satpam. Harus saya turuti untuk hentikan mesin. Belum lagi mesin berhenti 1 menit saja pabrik rugi berapa besar? Kau sanggup ganti rugi? Gaji bulananmu cukup untuk sebagian kecil kerugiannya? Wang, bapak tua ini maunya apa? Waktu kami sangat berharga santai akan segera selesai. Bapak tua, ini peringatan terakhir. Ini air tidak diserbat. Dilarang masuk. Kalau kau berani sentuh peralatan lagi, sebarkan rumor pabrik kami punya masalah keamanan. Aku akan laporkan ke polisi tuduh. Kau merusak produksi. Biar tulang tuamu ini mendekam di ruang gelap. Cukup, Wang. Karena orang tua ini sudah mempertanyakan, maka data kapasitas pabrik kalian, menurutku juga perlu dibuktikan dengan melihat langsung. Tuan Ivan, jangan marah. Tuan Ivan punya keraguan. Soal kapasitas produksi kami, aku putuskan. Lakukan uji, coba semua tanur tinggi. Uji beban penuh. Semua tanur tinggi dihidupkan. Progresi pada kapasitas penuh. Perlihatkan pada semua sistem Jerman ini kemampuannya yang sebenarnya. Beban penuh. Belum pernah dicoba sebelumnya. Pak Wang ini, bukankah ini terlalu berisiko? Tidak, jangan hidupkan semua tanur tinggi. Kenapa? Pak tua kali ini kamu takut. Takut teori lamamu terbukti salah dan memalukan. Bukan takut malu. Saya takut ada korban jiwa bahaya tungku ini belum tuntas. Kalau dipaksa jalankan beban penuh, tekanannya bisa langsung meledak. Tanurnya bisa meledak. Banyak yang tewas. Ngerti nggak? Si imut suka bikin resah. Zeta jelas-jelas di sini. Semuanya normal. Omonganmu itu cuma metode jadul puluhan tahun lalu. Sekarang, siapa yang masih percaya? Hukum fisika tidak kenal kuno atau modern. Data bisa dimanipulasi, tapi pengalaman tidak. Cukup. Saya direktur tekniknya. Di sini sayalah yang berkuasa. Siapkan hidupkan semua tanur. Tiup uji beban penuh. Si gila ini. Bos Wangkar, nah bos mau menyalakan semua tungku tiup. Serahkan pada Shenry saja. Baik, biarkan dia. Pengasih kampungan ini bisa melihat hanya data yang penting. Xiaowei, percayakah kau? Aku percaya. Percaya. Tentang mengapa? Aku rasa guru tua Chen ini bukan orang biasa. Aku percayamu. Nanti kutip intaku. Mungkin kita masih bisa selamat. Lakukan seperti kataku. Kalau ada masalah, aku tanggung. Semoga. Kok bisa begini? Wang, Apa yang terjadi? Apa benar seperti kata satpam itu? Peralatannya bermasalah. Diam semua. Masalah? Peralatannya mustahil bermasalah. Sekarang, tampilkan semua grafik tekanan waktunya. Tidak lagi tungku. Sudah terbuka. Ternyata, kenaikan tekanan tidak normal. Sekarang, buka manual semua. Kartu pelepas tekanan sesuai urutan, unit 1 hingga 7. Operasi penuh. Guru tua. Ini akan menyebabkan pemborosan bahan baku. Kerugian minimal jutaan rupiah. Uang hilang bisa dicari lagi. Kalau orang dan pabrik hancur, habislah semuanya. Jalankan. Kalau apa sih masalah, saya yang tua ini yang tanggung. Guru tua sudah stabil. Angkanya sudah aman. Tuan, Ivan, Anda lihat. Berjalan dengan beban penuh, semuanya normal. Inilah sistem Jerman stabilitasnya. datanya memang bagus. Direktur teknis kemampuan teknis Anda. Sudah saya lihat.
Kata orang tua itu akan meledak, akan menewaskan orang. Sekarang, semua normal. Metode kunonya, pandang untuk kuisyong. Direktur teknis benar. Hanya data yang nyata. Orang tua itu mungkin kini bersembunyi sambil menangis. Belum selesai. Guru tua tekanannya sudah stabil, kan? Cuma gejala luarnya. Kalau akar masalahnya tidak diatasi akan meledak lagi. Lihat ini. Indeks tekanan di dinding dalam tengkorak masih perlahan naik. Artinya titik penyumbatannya sama sekali tidak terbuka. Pengurangan tekanan cuma menunda ledakannya. Lalu gimana dong? Harus ditemukan titik penyumbatan sebenarnya, lalu dibersihkan manual kalau tidak. Suara apa itu? Mustahil! Bagaimana bisa begini? Program kompor otomatis aktif. Aktifkan! Wang, apa yang terjadi? Bukannya kamu bilang semuanya normal? Wah, aku tidak tahu. Sistem menunjukkan tidak ada masalah. Dapat nanti. Tekanan masih naik. Hampir mencapai batas merah. Selesai. Akan meledak. Semua jangan panik, guru tua punya cara dia. Seorang satpam, apa yang bisa dia lakukan? Kamu? Bukannya kamu bilang akan meledak? Gimana sekarang? Cepat, pikirkan solusinya. Baru sekarang ingat saya. Mundur semua, aku ada cara. Turan, kamu belakang. Bagus sekali. Panik apa sih? Ini kan diajarkan di buku. Tekanan abnormal cuma pipa tersumbat. Disiram sampai terbuka. Guru Tuan Yi yang curang. Masih muda sudah lulus ujian. Ahli baca tingkat provinsi. Huang Chao yang terus kejar dia. Norma muda, ini bukan sekadar sumbatan biasa. 咱们做工程的靠的是经验. Kalian paling berbahaya ikuti saja prosedur standar. Sekarang, tingkatkan bebannya. Bersihkan paksa penyumbatannya. 3 boleh. Beban ditingkatkan sekarang. Tunggu ini bisa hancur total. Direktur teknis Wang. Orang tua ini siapa? Kok masih ada orang sepuh di pabrik kita? Bukannya yang tua sudah kau pecat semua? Sedang jangan pedulikan dia. Mana Gerjo? Memungutnya dari mana cuma satpam? Satpam juga ikut urusan teknis. Pak Tua, Anda tahu saya siapa? Saya ahli baja tingkat provinsi. Pemegang kartu identitas putih. Milik pabrik ini, wewenang teknis tertinggi. Penilaian saya. Tak mungkin salah. Aku tak peduli siapa kamu. Panel kontrol ini hari ini, boleh kau sentuh. Nega. Kalau kau tekani, pabrik ini hancur. Kali ini bisa atau tidak? Ditunda lagi. Kita semua Pergi sana. Naikkan tepat. 10%. 20. 30. Maju. Semua kau bisa begini. Di buku tertulislah seperti itu tulisannya. habis. Sekarang masalah besar. Kalian sampah. Aku tarik investasi. Aku, bukan kalian. Guru tua, sekarang gimana? Pasti kamu punya cara benar kan? Dia punya cara apaan? Kami berdua saja punya wewenang penuh tak bisa mengatas. Ya bisa apa? Habis Chao yang kita masuk penjara nggak? Diam semua! Sekarang satu-satunya cara dengan menyuntikkan banyak gas mulia untuk menurunkan kadar oksigen dalam tungku dan mengurangi intensitas reaksi. Kerusakan bisa diminimalkan. Betul. Gas mulia. Menyuntikkan gas mulia. Kamu bicaranya mudah sekali. Panel kontrol gas mulia itu memiliki tingkat keamanan nasional tertinggi. Konsol izin keamanan. Seluruh pabrik tak ada yang punya akses. Benar, panel itu butuh kartu identitas khusus. Kita sama sekali tidak punya.
Pintu ruang kontrol tingkat tinggi ternyata terbuka. Dongxie, Masih mau mengklaim jasa? Mimpi saja. Dengan jasa ini, tak perlu takut dimintai pertanggungjawaban kepala pabrik dan wartawan. Sekarang Lilang selamat. Bagus. Kita selamat. Semua. 5. Ini kemampuan saya. Bisa genting. Saya Wang Chaoyang menyelamatkan situasi. Menyelamatkan kita semua. Memang betul. Direktur teknis yang pertama maju, jadi guncangan besar bisa dicegah. Kita harus berterima kasih padanya. Yang biasanya juga besar. Ini berkat kita yang terselesaikan bersama. Director Wang, Anda sangat berani. Betul. Untungnya ada Direktur Wong dan Pak Yang. Tidak seperti orang lain yang buat masalah besar bawa kartu identitas lususu belaga. Ya boleh celakakan semua orang. Direktur Wang, krisis ini belum selesai. Kamu sudah buru-buru. Menyalakan dan cuci tangan. Coba pikir kalian peduli pada pabrik dan nyawa pekerja. Mati. Bukankah sudah selesai? Jangan asal bicara. Datanya kan sudah suami. Kelas mulia, hanya cegah ledakan. Tapi suhu di tungku masih tinggi. Serat cair sedang membeku. Jika tidak segera ditangani dasar tungku, bakal beku total. Tungku tiup ini akan rusak. Kalau tungku tiup berhenti operasi, seluruh pabrik bakal tutup. Pesanan tak terpenuhi. Gaji siapa yang bayar? Betul, itu tidak boleh terjadi. Tungku tiup rusak. Bagaimana ini? Guru tua benar suhu masih turun. Tapi lajunya tidak normal. Astaga, lubang besinya tersumbat. Raknya tidak bisa turun. Terus gimana? Direktur teknis, cepat cari solusi. Teknis yang kan lulusan terbaik, cepat atasi masalahnya. Saya. Program otomatis dia. Jalankan program otomatis. Prosedur manual buang terak perlu dioperasikan manual butuh otorisasi tingkat tertinggi. Dulu di kampus cuma diajar operasi mesin. Aku tak bisa operasi manual. Sehaga. Oh, siapa yang bisa bantu kita? Guru tua, andai kan ahli lama pasti bisa kan? Bisa. Kalau bisa, cepat lakukan. Santai. Papa ini, waktunya genting. Jangan pura-pura. Cepat lakukan. Aku akan beri pembelaan hukumanmu bisa dikurangi. Aku mau lakukan. Boleh. Tapi kau dan Pak Yang harus setujui dulu 2 syaratku. Syarat apa? Katakan. Pertama, minta maaf di depan umum pada kami semua untuk perbuatan kalian tadi. Kedua, di depan semua orang akui saja kalian tidak paham pembuatan bajet. Tua, apa maksud Anda? Saya ini ahli baja tingkat provinsi gelar ini. Saya raih sendiri lewat ujian. Penilaian jabatan di sistem metalurgi provinsi tahun lalu. Bukan main usahamu di belakang layar. Kun jamuan pakan diadakan 3 dewan jurinya sampai diganti 2 kali. Orang tuamu bersusah payah biayai sekolahmu agar kamu bisa Main kurang. Kau. Dan kau, direktur teknis, sepengetahuan saya, kau cuma lulusan universitas abal-abal luar negeri. Yang meluluskan 300 master setahun itu pun semuanya orang Tiongkok. Masih berani mengaku sebagai, hai, kamu si fulan dari luar negeri. Kamu mengawur. benar atau salahnya omongan itu hanya kalian yang tahu sendiri dalam hati. Sudah hampir mentok. Anjing terlambat lagi. Direktur teknis, minta maaflah demi selamatkan pabrik. Ya, cepat. Minta maaf kamu lama-lama begitu. Mau hancurkan pabrik ini. Apa maksudnya kali ya? Pabrik hancur. Pabrik tutup. Kita makan apa? Kan tidak semua orang sekaya keluargamu. Kaya raya. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Lihat, ini maksa aku. Baiklah. Aku minta maaf. Mau mengakui apa? CV saya itu palsu, kampus tempat saya lulus itu cuma universitas abal-abal. Semua pengalaman kerja itu sertifikat magang yang saya beli. Tesis saya juga hasil ciplakan. Saya sama sekali tidak bisa membuat baja. Apa palsu? Ini keterlaluan. Tidak tahu malu. Direktur teknis bagaimana bisa? Astaga, ini bagaimana aku harus atasi? Selma, kau bilang kau seorang ahli sistem kalian yang terdepan di dunia. Aku sungguh-sungguh investasi 10 juta. Aku mau menarik dananya. Aku sekarang akan... Ivan, mohon tunggu. Ini masalah internal pabrik semata. Tapi pabrik bajanya sendiri layak untuk diinvestasikan. Lebih baik Anda tinggal dan lihat lagi. Boleh. Tapi uang harus pergi. Bicara bahasa asing apaan sih? Siapa yang butuh investasimu? Pak tua, sekarang puas kan? Kenapa belum segera selesaikan ini? Iya, guru tua. Cepatlah.
Tungku tinggi ini jangan sampai rusak. Minta sumber nafkah kami ni. Masih harus panggil guru. Hah? Kamu keterlaluan. Siapa panggil? Sudah terlambat. Guru. Apa? Tidak kedengaran. Guru. Charlie ingat. Lain kali, kalau begini lagi lakukan seperti ini. Subah, guru. Tua, aku ingat pelecehan hari ini. Tunggu saja. Semua ambulans ada di luar keluar lewat pintu. Samping pergi ke rumah sakit semua. Wang, gimana? Urusan ini jadi runyam. Kalau sampai ketahuan wartawan kita, benar-benar tidak bisa cari kerja lagi. Tenang. Kami dari stasiun TV Kota. Dengar-dengar pabrik baja meledak kecelakaan. Bagaimana situasi di lokasi? Ada korban jiwa. Teman-teman, wartawan tolong dengarkan saya. Saya Direktur Teknis Pabrik Baja Wang Chaoyang, Hawaii. Ini memang ada insiden kecil, tapi berkat saya dan insinyur yang curang. Keputusan tepat. Situasi sudah terkendali. Situasi tidak ada korban jiwa. Bentar, saya dan Direktur Teknis yang pertama mengaktifkan prosedur darurat sehingga mencegah bencana lebih besar. Bencana, kalau boleh tanya, Pak Direktur, ruang insiden kecil yang Bapak sebut disebabkan oleh siapa? Apakah karena kesalahan arahan Bapak atau kesalahan operasi? Lihat bapak tua itu. Dia baru bekerja sehari satpam. Diam-diam masuk ruang kendali pusat dan sembarangan memegang peralatan yang memicu insiden ini. Untungnya saya dan teknisi yang segera mengetahuinya dan menyelamatkan situasi. Apa? Satpam? Orang kita. Saya tanya, seorang satpam kok berani mengoperasikan peralatan teknis yang rumit? Tungku tiup. Ini sengaja atau tidak sengaja? Ini rencana pembunuhan. Omong kosong. Kamu yang nekat jalankan uji beban penuh. Guru tua sudah ingatkan kamu. Akhirnya, guru tualah yang selamatkan kita. Direktur Teknis soal ini, apa penjelasanmu? Xian Lei cuma pekerja paling rendah di pabrik kita yang memfitnah atasan orang yang sekarang saya pecat dia. Wang Chaoyang, meski kau nekat pecat, Xian Lei tidak akan mengubah fakta bahawa kalian telah melakukan kesalahan operasi. Perhatikan, semuanya saya lulusan S2 Ivy League berpengalaman 3 tahun di kantor pusat. Pak Yang adalah ahli baja tingkat provinsi pemegang kartu identitas putih. Masa kami berdua melakukan kesalahan dasar seperti itu? Sedangkan seorang yang baru sehari kerja satpam tua itu malah paham baja, percayakah kalian? Masuk akal juga. Dia akan lulusan luar negeri yang brilian. Memang sih, tua itu tidak terlihat paham soal teknis. Pelanggaran prosedur ini hampir menghancurkan seluruh pabrik. Kalau tidak dikendalikan, bisa berdampak ke... Kalau kamu sudah tahu kenapa masih nekat melanggar aturan, sudah dah. Kenapa yang memicu kecelakaan sebesar apa? Pak Tua, mengaku saja. Kalau salah, nanti aku bicara dengan Direktur Pabrik Zhou. Hukuman penjaramu bisa dikurangi. Direktur Teknis Wang, beranikah kau kalau kutanya satu hal? Tanyalah. Biar kau paham sebelum tumbang. Kau bilang aku salah operasi. Katanya kau dan teknisi yang mengendalikan situasi. Kalau begitu, kutanya, panel kontrol pelepasan gas mulia konsol. Cuma pakai kartu identitas kalian berdua. Bisa dibuka? Bapak semua apa? Karena kalian tak bisa membuka. Di pabrik ini, hanya saya kartu identitasku ini yang bisa buka. Ini kartu merah. Astaga, guru tua ternyata ahli tingkat nasional, ahli peleburan baja senior. Pemilik kartu merah di negeri ini tak sampai 10 orang. Mereka tulang punggung nasional, para ahli. Mereka sejak usia 30 sudah dilindungi. Bekerja keras di pangkalan 579 tanpa lelah. Bukan mengabdi untuk negara. Ikut dalam desain dan manufaktur puncak. Hari ini ketemu langsung. Pak, boleh kami foto kartu identitas Anda? Bisa kami wawancara? Maaf semua. Ada peraturan negara. Saya tidak bisa diwawancara. Kalau begitu, Direktur Teknislah yang dalam kecelakaan ini. Ahli nasional? Apa itu? Cuma satpam asal buat kartu palsu. Langsung dipercaya. Siapa yang kira dengan begini bisa bebas dari tanggung jawab? Mimpi! Orang muda, kau tidak menghormati saya, tidak apa. Tapi kalau kau tidak menghormati warna merah ini,
Kau pantas mati. Jangan berangkat. Jagoan di sini. Kartu identitasmu itu jelas palsu. Direktur, teknis, tahu kartu identitas guru tua itu palsu. Bagaimana mungkin dia bisa membuka pintu ruang kontrol das mulia? Itu. Itu pasti pintunya sedang rusak. Itu pasti lagi rusak. Dia cuma kebetulan bisa membukanya. Pabrik ini berdiri sudah 60 tahun. Semua peralatannya, saya yang dulu memimpin tim memasangnya, disetel bertahap. Tidak pernah terjadi kegagalan peralatan. Di depan begitu banyak wartawan bilang begitu, itu sama saja mencemarkan nama pabrik, membuang air kotor. Kau masih bilang rusak? Ya, rusak! Wafi, Ibu jauh yang pasti tadi saat dia menggesek kartu terbuka karena mau fungsi. Sekarang kamu coba pintu ini sudah rusak total. Makanya tidak ada respons. Ini pintu ruang kendali berteknologi tinggi sejak pabrik berdiri sampai sekarang. Belum pernah terjadi malfungsi. Kau sedang menjelekkan pabrik ini. benar. Jangan mencemarkan pabrik. Jangan ngomong ngawur. Dia jangan buka-buka. Kau juga tidak bisa membukanya. Kalau bisa terbuka, lalu gimana? Kalau bisa terbuka, aku akan percaya kau bukan satpam. Sudah mungkin. Sudah kukatakan, aku ahli metalurgi baja senior, bukan satpam. Ini surat penunjukanku, penasihat kehormatan pabrik baja, ditandatangani langsung Direktur Zhou Jiangguo. Tunggu. Pekerjaanmu sebelumnya ada di Institut Material Baja Akademi Sains. Betul. Aku ingat. Tahun lalu ada berita terbongkar. Bahwa tahun lalu ada seorang satpam di lembaga itu mencuri kartu identitas dan dokumen milik seorang ahli senior di sana. Lalu kabur. Jadi waktu itu, kamu di sana jadi satpam mencuri kartu identitas, bikin dokumen palsu, lalu datang menipu ke pabrik kami. Direktur pabrik saya juga keliru sembarang orang diizinkan masuk. Ya, pasti begitu. Apa yang kalian baca berita saja tidak paham rekan. Yang dicuri itu bernama Sumarga. Saya Chen. Lihat kartu identitas ini, nama dan fotonya是谁? Sembahyang. Beliau perintis grup baju buatan dalam negeri. Ahli pertama yang dikirimkan negara. Kemajuan teknologi canggih memenang penghargaan tertinggi. Guru tua, Anda Sembahyang. Tokoh legendaris itu. Jadi beliau memang sama yang ayah saya ceritakan. Guru Tufri, semangat baca. Paman Chen? Ayahmu Igor Petrovich, apa kabarnya? Baik saja. Ayah pernah bercerita padaku 35 tahun yang lalu. Saat di pabrik baja Ulair dia magang Anda adalah gurunya. Katanya Anda selalu menasihatinya, seorang pelebur baja yang penting bukan ijazahnya, tapi keterampilan dan pengalaman. Benar. Wang saya bisa buktikan dia adalah guru tua Chen Bailian. Nyalah, bicara bahasa apa sih? Aku nggak ngerti. Bapak tua brengsek pasti mencuri kartu identitas Tuan Tua Chen. Bapak tua ini berani sekali mencuri kartu identitas ahli kelas nasional. Bisa dipenjara. Ini yang kau tempelkan, Chen? Ya, bisa disobek. Dia penipu. Katakan, siapa namamu sebenarnya? Kenapa kau menipu orang? Nah, lihat ini. Wang Chaoyang, yang curan kalian hari ini, salah operan hampir hancurkan seluruh pabrik. Beraninya kalian masih yakin menghina guru tua. Sungguh keterlaluan, penipu. Si penipu harus bertanggung jawab. Tidak meskipun tahu Chen Bailian, kenapa kau mencuri barang-barang pabrik? Mencuri barang? Yang curan masih menuduh guru tua. Masakan dia mencuri barang pabrik? Aku lihat sendiri, kau sengitkan sesuatu ke saku. Itu besi. Tua pabrik baja berani keluarkan dan tunjukkan pada semua orang. Betul. Kau bilang dirimu seorang ahli kelas nasional, ngapain mencuri besi tua? Kecuali kau memang pencuri yang mencuri. Kartu identitas orang menyusup untuk mencuri besi tua. Guru tua, jelaskan dong. Benar kau mencuri besi tua? Aku yang ambil. Ya benar. Will, kenapa? Guru tua Chen pasti Anda terpaksa benarkan. Mana ada alasan? Ternyata benar kami tangkap pasal hampir tertipu oleh kakek tua ini. Satpam, tangkap dia. Direktur teknis, uang saya ambil balok bajanya bukan mencuri, tapi melindunginya benar, mau tangkap saya.
lalu serahkan ke Jojangku. Jangan banyak bicara. Tangkap. Jangan banyak bicara. Direktur teknis itu cuma besi tua acak saya. Harganya aku beli untuk guru tua. Kau beli? Boleh. Kalau gitu, aku minta. 10 juta mampu kau bayar. Wang Chao Yang, jangan keterlaluan. Minggir kau dari sini. Habisi dia dulu. Lalu kau kuperas. Habiskan! Semuanya berhenti! Direktur pabrik, Anda datang cepat waktu. Satpam yang Anda bekerjakan ini nekat mengoperasikan mesin, menyebabkan tungku hampir meledak. Masih pamer kartu merah untuk menipu. Yang cari muka, menimbulkan kerugian besar bagi pabrik. Musuh letulah, Yulah Arvin. Bapak harus menghukumnya tegas apa macam apa? Guru tua itu konsultan yang saya dapat susah payah. Kalaupun saya salah, guru tua pun tidak akan melakukan kesalahan operasi. Ciegu pencuri bapak telah dibohonginya. Kartu identitas dan statusnya, semuanya palsu. Hasil curian dia sebenarnya tidak bisa apa-apa. Lihat, dia bahkan mencuri besi bekas dan kami tangkap basah. Mary, kau. Barang ini saya yang bawa keluar. Pak Direktur guru tua yang seperti itu, dia kan biasa memungut rongsokan bukan mencuri. Cuma sekalian pungut rongsokan. Saya lihat sendiri, tadi tungku hampir meledak. Dia tetap nekat kembali ambil kau. Bilang ini sekalian. Yang banyak mencuri. Dia memang pencuri. Bangka. Inilah akibat melawanku. Bagaimana bis? Pak, Direktur Joe, Pak, jangan terlalu sedih. Kami semua tahu Papa dibohonginya. Pencuri macam ni harus masuk penjara. Betul, mencuri barang pabrik. Itu tindak pidana. Kalian semua, diam! Cuba diuji. Fokuso. Mau apa Anda? Guru, Anda mempertaruhkan nyawa, melindungi nyawa pabrik baja anyang kita. Kalau bukan Anda nekat mengeluarkan balok besi ini, saya dan pabrik baja anyang sudah tamat. Sudah, bangunlah. Pabrik baja anyang rumah keduaku. Kau murid kebanggaanku. Aku si tua ini rela mempertaruhkan sisa umurku. Harus bisa kujaga kalian berdua. Dan hal ini benda yang pertama di benda ini baju pertama buatan tanganku sendiri. Baju pertama. Seperti anakku sendiri. Aku tak tega jika sesuatu terjadi padanya. Perhatikan baik-baik. Tahun Zalibas, Yings. Dari pabrik baja pertama di negeri ini. Dari tungku peleburan pertamanya, tungku nomor 001. Dari besi cair hasil peleburan mandiri. Dibuat menjadi besi tuangan pertama. Dilindungi negara sebagai benda cagar budaya tingkat 1. Rencananya bulan depan akan dikirim ke Museum Nasional. Toda lengkapkan Papa Sinofat. Dikuisangkan alamat. Robon Wang Chao yang curan, kalian berani mengaktifkannya tanpa izin. Uji beban penuh nyaris sebabkan kecelakaan besar. Lalu cuci tangan, malah memfitnah orang. Mulai hari ini, kalian gak boleh pabrik baja resmi dipecat. Ayah saya Wang Hui, Bapak pecat saya. Investasi untuk pabrik ini masih mau atau tidak? Pak Direktur, saya kan lulusan terbaik ahli baja tingkat provinsi. Bapak tak bisa melakukan saya begini. Lulusan luar negeri saja hebat, ahli baja tingkat provinsi lalu hebat. Wang Chao yang zaman sudah berubah. Sekarang bukan soal latar belakang orang tua, tapi siapa yang punya keahlian nyata ayahmu. Sehebat apapun bisa menggantikanmu masuk tungku dan menutup lubang besi keluar. Benar katamu, benar keahlian nyata adalah yang utama. Aku akan mengumumkan ke seluruh industri. Tindakan kalian. Aku pastikan tidak ada satupun pabrik baja resmi akan mempekerjakan kalian lagi. Direktur teknis, ingatlah, kau suka menipu orang lain. Jangan sampai kau menipu dirimu sendiri. Ayah, kamu baik-baik saja? Aku sangat ketakutan. Katanya pabriknya meledak. Gak apa-apa, ayahmu hoki besar. Tapi ini berkat aku dan pemuda di sini. Kalau tidak, hari ini entah bagaimana jadinya. Halo,这 Kicks sekali nonanya. Kamu? Xiao Lai, kenalan. Dulu, ini anakku, Chen Qian Qian. Halo, terima kasih sudah selamatkan ayah saya. Sudah seharusnya guru tua sudah ajar saya banyak hal. Saya yang harus berterima kasih. Si tua ini. Belum lagi si nekat itu. Aku pasti akan membalas kalian. Mulai sekali ya. Sojonggu Demi menanggung kesalahanmu memecat kami. Utang ini bagaimana lunasinya? Itu bencana kalian sendiri, bukan urusanku. Minggu depan kami akan melamar di grup Hengli. Ayah sudah mengatur agar kami bisa ikut pesta Hengli. Setelah kami masuk Hengli, bersiaplah menangis. Tapi sebelum itu, aku harus lebih dulu mematahkan kaki ini. Hanya kalian berapa orang ini yang buruk rupa ini mau masuk Hengli? Wah, aku sangka kamu jelek begini. Anakmu cantik seperti bidadari, cuma mulutnya kotor. Tanting malah hasilnya setelah kakinya patah. Kau bisa ikut aku. Aku pastikan. Ku ingin bayangi dengan baik. Wang Chao Yang, selama aku di sini, takkan bisa menyentuh guru tua dan kian-kian sedikit pun. Hamada. Mogoli, nyawa, kau mana-mana ada kau. Kau akan kupukul sampai cacat. Bawa pergi perempuan itu. Qian, jangan mendekat. Aku bisa tahan. Si tua. Beneran.
Tuan, Nona Ketua Umum menyuruh kami melindungi anda. Kami terlambat datang. Mohon Tuan dan Nona maafkan. Kekhawatiran ibuku berlebihan. Menangani beberapa sampah seperti ini masih perlu kalian. Ketua Umum? Ketua Umum yang mana? Kak Wang, ayo, kita cepat pergi. Mat, nanti setelah kita masuk Hengli, baru kita balas dendam. Mbak Dua, korang ni macam mana? Pukul-pukul sampai ke apa? Bukan sembarang orang bisa mereka ganggu. Mau masuk Henry, harus izin saya dulu. Gobrok enak, nangkring di lantai. Chen Chen, kamu keren banget. 5 minggu depan temannya aku ke sebuah pesta. Aku gali beberapa orang kenalan sama teman lama. Oh, oke. Waktu kita ke sini ngapain? Dengan pesta grup Henry. Ayo, kita pergi aja. Ayahku juri kamu hari ini. Juri yang diundang, yang nentuin siapa bisa masuk Henry. Hah? Guru tua? Papa ini pelegur baja? Masa Telepur, Baja nggak boleh jadi juri. Sialai, kamu juga ikut daftar. Aku cuma operator pemula. Mana berani melamar ke Henry? Sudah datang ke sini, banyak bicara apa? Kalau begitu, aku coba. Sayang, cepat anda tangani berkas ini agar aku bisa memindahkan saham padamu. Lin Lin, kamu tahu sifatku? Seumur hidup, aku cuma bergaul dengan tembaga besi tua, tidak pandai bisnis. Sepanjang hidupmu, cuma urusan baja tak pernah mau terima uangku. Dulu saat aku merintis, kau berikan semua tabunganmu pada aku kau sendiri. Pakai seragam kerja bertambal bertahan 30 tahun Henry ini. Separuhnya memang hak anda. Perjanjian pengalihannya sudah saya siapkan. Jangan ditolak mailing, serahkan dokumennya. Pak Chen, silakan tanda tangan di sini. Soal susunan acara malam ini sudah diatur. Ini susunannya tolong diperiksa. Soal siapa yang diterima di Henry, terserah anda. Kamu bantu saya memilih dengan teliti. Baik, saya mengerti. Saya ajak Xiang Xian untuk menjalani proses pengalihan saham. Nanti kamu gantikan aku untuk memimpin acara pembukaan. Aku datang terlambat. Oke, tenang saja. Yang, curang, lihat itu kok, Henry. 3 besar dari 500 perusahaan swasta teratas nasional. Begitu masuk ke sini, pabrik baja apapun, Qiujiangguo, siapapun, bukan apa-apa lagi. Untuk pabrik baja kulon itu diajak kembali pun aku tidak mau. Ayah perusahaan sehebat ini. Koneksi ayah yakin? Tenang, sudah ku minta. Tolong orang sambungkan dengan Direktur Haiger Henry. Saya memberitahu saya hak keputusan akhir. Ada di tangan tamu misterius, dimaksud tamu mengikut kadu minta. Tamu itu di Henry sangat berpengaruh. Siapa tamu itu? Tak tahu, dirahasiakan. Tapi siapapun di sepanjang acara ini, siapa yang lebih hebat dari kalian berdua? Kau bisa masuk gimana? Sapam, cepat usir dia. Tak ada. Perlu apa? Dia ini dari pabrik baja pekerja pemula yang dipecat. Cepat usir dia. Saya ke sini untuk mendaftar. Mau mendaftar? Kuman kau. Seorang pekerja pemula berani melamar ke Henry. Kau tahu ini tempat apa? Justru, lihat dulu kemampuanmu. Kamu lah. Kemampuanmu jauh sekali. Senlai sekarang bukan di pabrik baja Anyang. Tak ada yang jagain kau. Lebih baik pergi. Kalau paham, jangan memalukan diri di sini. Dan bapa tua itu, kenapa hari ini nggak ikut sama kau? Aku sudah mati. Kau hina aku boleh? Janganlah jangan hina guru tua. Mau cari masalah. Satpam, ada yang mukul orang. Tangkap cepat si gila ini. Kau tunggu saja nanti. Semua berhenti. Wah, barusan masih omongin kamu gimana nih kakek? Masih mau main hakim sendiri? Kau yang, jangan-jangan dia sapam yang buat kamu dipecat. Iya, Paman. Dia orangnya tolong bela kami. Direktur utama tidak ada. Saya penanggung jawab acara malam ini. Aku peringatkan kali. Jangan cari masalah. Pengelola utama. Kakek, kau salah pintu. LSJ di sebelah. Kalau kau pengumumannya, aku Presiden ESMA. Ini ulangannya. Tamu undangan khusus Bapak Chen Bailian? 老不死的 Terdapat dari mana template undangan ini? Berani bikin paspor untuk masuk Henry? Lihat baik-baik, ada capnya.
Kartu identitas kelas tinggi pun semuanya bisa dipalsukan. Mengurus undangan kecil bagi kamu pasti mudah kan? Aku datang ke perusahaan istriku. Buat apa memalsukan? Istri Hengli perusahaan istrimu. Kaget. Jangan-jangan istrimu Fang Lin, direktur utama. Mengerikan sekali. Lucu sekali. Higual pakai kuah lusuh. Kata di tempuru ingin makan daging angsa. Suami direktur utama memang ahli peleburan baja. Katanya sangat rendah hati. Tapi dia terlihat terlalu biasa saja. Tidak mirip dengar. Tidak ada yang percaya kamu. Paman aku sarankan kamu pergi sendiri sebelum Sapam bertindak pergi dari sini. Ketua Dewan menelepon video. Dia ini. Buka matamu lihat sendiri. 黑了，老公啊。 Papai, habis. Tuhan pun tak tahan melihatnya membongkar kebohonganmu. Permainan atingmu sungguh lengkap sekali. Hari properti saja sudah disiapkan. Ada baterainya pun. Lalu kenapa? Istrimu namanya Linding. Direktur utama juga namanya Linding. Di Tiongkok, orang bernama Linding sangat banyak. Kau kira dengan sembarangan cari orang yang namanya sama. Bisa menjilat ke atas. Pak Tua, Kamu tidak hanya menipu, tapi juga menghina direktur utama. Kalau direktur utama tahu kamu akan menanggung akibatnya. Guru tua, bukan penipu. Dia benar-benar siapa? Jago bikin baja. Terus kenapa? Di sini Hengli, bukan pabrik baja. kalau yang ini. Kenal gak? Perempuan ini kayaknya ketua dewan. Apa? Dia kok punya foto barang ketua dewan? Itu gak mungkin. Dulu aku minta lama sekali dia gak foto sama aku. Kau bisa foto sama bapak tua ini? Ini apa sih? Hasilku editan. Sekarang semua bisa diedit. Kalau aku mau. Mau foto sama Warren Buffett pun bisa. Benar. Photoshop sekarang semua orang bisa pakai. Betul pasti. Palsu. Pria tua itu penipu. Foto editan itu melanggar hak citra. Lagi pula foto seperti ini di HP saya banyak sekali. Masih perlu diedit. Satpam, usir mereka keluar. Acara akan dimulai. Kamu sendiri kan cuma sapam kampungan. Kira pakai dasi bisa sok gaya. Saya tamu kehormatan. Sekarang aku copot orang palsumu ini. Ya, semua orang lihat kamu sebenarnya seperti apa. Culun dan miskinnya. Kenapa ayahku tidak diangkat teleponnya? Jangan panik, ayahmu sudah biasa dengan berbagai situasi. Tidak. Tadi aku lihat di daftar yang kemarin ganggu ayah Wang Chao yang juga ada di sana. King, karyawan di sana tidak kenal ayahku. Aku takut dia dapat masalah. Lebih baik aku ke sana. Ambil ni. Hentikan. Jika kau berani sentuh guru tua lagi, kau akan kuhajar. Habis-habisan lepas. Dan sini, hari ini harus kutom. Kau mungkin kubiamkan penipu ini menipu kalian di sini. Sudahlah, Xiao Li. Wang Chao yang kau bilang aku penipu. Dasi ini palsu. Baiklah, ini hadiah dari istriku. Kau tak pantas menyentuhnya. Soal pabrik baja dulu tak kupermasalahkan. Tapi hari ini kalian berdua, ayah dan anak, akan kujadikan belajar. Dasinya kutaruh di sini. Guru. Asal kau berani gunting dan siap tanggung akibatnya, silakan. Maksud Papa Tony apa? Jangan-jangan dia mau cari untung. Jangan berlagak di sini. Mau nakut-nakuti siapa? Kau kira aku takut? Nak, apa yang bisa kalah? Jangan sampai galau wibawa. Iya, Kak Wang kok bisa takut sama dia? Wang Chaoyang, pikirkan matang kalau kau gunting ini akibatnya untuk kalian berdua. Mau bangkrut baru bisa ganti rugi. Aku mau lihat dasi murahan ini. Apa aku tidak sanggup mengganti? Kalau begitu, tunjukkan nyalinya direktur teknis seberapa besar. Genting, ya genting. Si Genting, mau apa? Bapak bilang, berapapun harganya aku ganti. Nanti jangan sampai bilang ke orang, aku menganiaya kamu. Hahaha. Ambil 200 saja. Ganti ruginya, direktur teknis. 2 akan iwan kurang. Kurang? Kenapa? Penipu macam kamu mau memeras aku. Masa kamu bisa beli dasi 2.000? Ini 2 juta. Kok dasi ini kelihatan sangat familiar. Aku ingat waktu perayaan 20 tahun Hengli. Ketua Dewan pesan khusus 3 buah. Aku minta mereka dapat 1. John, ini dasi peringatan untuk ulang tahun ke-20 yang dibuat khusus. Di seluruh dunia cuma ada 3. 200 ribuan. Segelit bu ini harganya. 2 juta cuma harga labelnya. Bagiku dasi ini tak ternilai. Lihat. Susan bilang, kau suami ketua dewan bilang. Dasi ini dari ketua dewan yang diberikan suami segera begini. Bersamakan absen. Ketua dewan itu orang terkaya di kota ini. Orang kaya mana peduli dengan 1-2 juta receh ini? Wang Chaoyang, jangan-jangan kau anggap orang kaya semuanya bodoh. Aku sudah panggil ahli penilai dan pengacara. Dia sudah di luar. Sekarang ganti rugi. Mungkin hanya 2 juta.
Kalau dinilai ganti ruginya tak terhitung. Aneh wale. Macam apa? Saya berbisnis pakaian sederhana sekali, bukan busana high-end. Dia menipu. Percaya, kamu akan tertipu. Ini model khusus perayaan 20 tahun grup Hengli, model khususnya edisi terbatas nasional, hanya 3, edisi terbatas global, 10. Bahannya impor dari Italia, sutra bersulam, MB, benangnya benang emas. Ini 18 karat, penjepit dasinya platinum, nilai pasarnya 2 juta, uangnya memang. 我是律师， Bapak Wang, Anda merusak barang orang di depan umum, barang orang lain nilai 2 juta. Dengan nilai merek jadi 3 juta. Anda sudah melakukan perusakan sengaja atas barang klien, saya berhak menuntut ganti rugi sebesar 5 juta serta berhak menuntut pidana atas tindakan Anda. Apa? 5 juta? kalian berdua pasti aktor bayaran si tua ini. Yang dibayar bapak tua ini, dia bayar berapa pada kalian? Aku bayar 2 kalinya asal kalian jujur. Bapak Wong, saya dari Asosiasi Sertifikasi Internasional Penilai Bersertifikat. Hasil penilaian saya punya kekuatan hukum. Saya anggota tim pengacara pribadi Ibu Fanglin ini. Kartu identitas saya, mau lihat? Mana mungkin? Aku bisa salah lihat. Bos, uang, ganti rugi. Atau aku laporkan ke polisi, pilih salah satu. Ayah, sekarang harus bagaimana? Siapa sangka bapak tua ini dasinya ternyata asli. Dia cuma pekerja pabrik baja, mana mampu beli barang semahal ini. Chen Bailian. Aku tidak tahu dari siapa kamu beli dasi ini. Tapi aku penasaran. Seorang buruh pabrik baja sepertimu dapat uang dari mana? Jangan-jangan menggelapkan barang pabrik itu. Memang betul. Dulu dia juga mencuri limbah percobaannya. Kepala pabriknya juga ikut menutupi. Hebat juga si Zhou Jiangguo. Sepertinya sudah saatnya kirim surat pengaduan agar dia diselidiki. Wang Huing, sebagai pengusaha, setiap ucapanmu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sembarangan membuat rumor. Kamu sendiri tahu itu rumor atau bukan. Jadi, bisa-bisanya kamu datang ke Hengli juga karena bayar untuk dapatkan posisi, kan? Atau jangan-jangan Zhou Jiangguo yang ada koneksi apa membantumu. Suka! Aku sudah tak mau lagi berurusan dengan orang tahu malu ini. Terus-terusan bertengkar. Tuan memanggil penyidik. Ke sini, Real Direktur Personalia. Maka sekarang ini akan jelas. Hoi, saya akan pergi sekarang. Bagus. Aku mau lihat. Najar, apakah benar-benar kenal orang ini yang disebut pemimpin utama ini? Anda datang. Sudah lama mendengar nama Anda. Mana Jerbu? Anda datang cepat waktu orang ini terus membuat keributan. Tolong usir dia. Mana Yerwu? Pria tua ini mengaku sebagai suami direktur utama, bahkan mengaku sebagai pengelola utama dan mengacaukan acara. Ada apa? Orang setua ini bagaimana bisa masuk ke sini? Xiao Wu, 3 tahun lalu, Ketua Dewan pernah menemani saya makan, ingat? Ketua Dewan makan bersamamu. Lihat dulu wajahmu di cermin seperti apa. Rupamu, Ketua Dewan menemanimu makan, tipuanmu ketahuan. Semua yang hadir di sini adalah bos besar, perhatikan baik-baik. Ingat wajahnya, jangan pekerjakan dia lagi. Ternyata Lin Lin benar. Perusahaannya memang butuh saya untuk membantu menilainya. Maksudnya, karena penilaiannya memang payah. Makanya dia merekrut orang seperti kamu yang tidak punya naluri baik, direktur personalia. Hei, bantu! Keluarkan orang tua ini. Siapa? Besi bro. Kami punya undangan ini punya aku. Ini punya guru tua punya undangan. Lalu kenapa? Mengganggu acara. Harus diusir keluar. Masih berani menipu 5 juta dari saya? Konyol sekali. Saya bisa pergi. Tapi Shenbi harus singgah. Dia harus ikut acara rekrutmen hari ini. Ikut apaan? Pekerja junior memanggilmu kakek sebagai guru. Dia pantas masuk Hengli. Yang Master Wang benar, yang masuk Hengli adalah puncak industri para elit. Oh? Kok saya tidak tahu. Kapan standar seleksi Hengli begitu dangkal? Suka! Sapam! Cepat! Bawa mereka serit keluar! Lepaskan! Siapa berani sentuh saya? Aku suruh direktur utama pecat kalian. Siaran langsungnya mulai 5 menit lagi. Mulai kalau kau usir aku. Nanti pidato tamu misterinya siapa yang bawakan? Hahaha! Kau yang pidato? Tamu misteri! Hahaha! Kakek ini. Kau salah acara? Urusan tamu misteri. Kenapa bisa tahu? Karena aku pelaksana tugas utama, agen suami, direktur utama, manajer Wu. Bukankah Lin Lin sudah meneleponmu? Menyuruhmu mengantar naskah untuk tamu misteri? Berikan padaku. Tenang. Direktur utama bilang pemimpin sementara malam ini adalah suaminya. Presiden Direktur Chen, jangan kalau. Tinggal 3 menit. Siaran langsung mulai cepat. Berikan naskahnya padaku. Nanti siarannya tertunda, kau yang tanggung jawab. Pria tua ini ternyata pemimpin yang dimaksud. Sekitar 50 tahun. Pakai jas hitam, sederhana jas ada. Bekas luka di sudut mata. Mana Joel? Jangan percaya dia. Aku kenal dia. Dia cuma satpam pabrik baja. Yang dipecat mana? Betul. Presiden Direktur jarang tampil di publik. Penampilan. Aku juga cuma lihat lewat video conference. Sekali saja. Direktur utama bilang, Presiden Direktur selalu rendah hati. Mana mungkin sombong. Seperti kamu sombong.
Hei Bung, mau apa? Cepat turun! Pengasuang cari mati. Acara live Hengli pun dia berani diganggu. Tinggal sendiri yang motot begini. Nanti kalau ketua Dewan Faham tahu, dia akan kena sanksi. Para tamu terhormat, para pemirsa di rumah, selamat malam. Saya Chen William. Pada hari ini, saya ingin cerita tentang awal mula grup Hengli. 30 tahun lalu, saya dan seorang wanita bawa semua tabungan, 5,000 yuan sewa ruangan belasan meter persegi sebagai kantor memulai usaha. Namanya Fang Lin. Waktu itu, tak ada yang percaya padaku. Tapi dia bilang ke aku, Hacem percaya enggak? Kalau kita bekerja sama, aku akan buat Hengli terkenal di seluruh negeri. Aku bilang aku percaya. Bukannya ini karyawan Chen. Ini hal yang sangat rahasia. Cuma beberapa pendiri yang tahu. Beliau baru mau cerita masa lalunya. Yuk kita dengerin. Guru Chu, bersisa sawah. Tersisa naskah dari direktur utama. 陆地价格 ketat. Kok dia tahu? Ternyata bodoh. Itu suami direktur utama. Tadi aku mau bilang dia rumah sudah lain. Hei, orangnya dia pasti guru tua. Bisa ceritakan hubungan Bapak dengan kisah cinta dengan direktur utama? Ada lagi. Katanya awal-awal merintis bisnis. Pernah tidur di jalanan? Benar atau tidak? Belum. Ketua Dewan saja tidak datang. Apa dia bilang langsung? Kalian percaya? Dia pasti sudah selidiki duluan. Demi sandiwara hari ini. Diam-diam, dia melakukan banyak persiapan. Coba pikir seorang pensiunan pabrik baja. Kok bisa tahu soal Hengli urusan internal? Apa tujuannya? Dia berbahaya. Iya, sangat mencurigakan. Laporkan ke polisi, tangkap dia. Asal aku lihat ponselmu, aku bisa bongkar kebohonganmu. Ayo semua lihat, ada apa di ponselnya, rahasia tersembunyi. Ini. 这是佛祖非不能接完，但不如做佛祖不能看哈。 Dia cabul. Si pasti teman direktur utama, makanya dia palsukan foto ini. Astaga, seram sekali aku wanita. Aku paham betapa menjijikannya ulang cabul. Direktur utama begitu hebat, dikejar pria tua seperti dia pasti sangat menyiksa. Itu pasti hasil editor. Sekarang teknologi deepfake sudah canggih, membuat foto nikah palsu bukan hal yang sulit. Apa katamu? Foto saya dan istri saya masa pun udah edit. Menjijikan memang suka memanggil cewek khayalannya istri. Nggak tahu malu, nggak percaya. Lihat saja album fotonya, pasti banyak foto direktur utama foto. Mereka tuh paling suka ngumpulin foto-foto kayak gini. Atau lihat bagian komentarnya, pasti banyak komentar kasar untuk Pak Direktur Utama. Komentar spam untuk Pak Direktur Utama. Betul, aku akan membongkar tabiat burukmu. Orang tua ni ke publik. Privasi saya dan istri saya mana boleh kalian lihat-lihat. Kembalikan ponselku. Aneh, kalau sampai mau berubah. Berarti hasilmu tidak tenang. Di bawah yang ini apa? Siapa yang berani? Tugasnya, siapa yang berani? Aku beritahu kamu, ini kan, dari semua orang lihat memukul orang itu tindak pidana. Kamu ini siapa? Anak kecil. Dia putri pria tua ini. Jadi dia itu si gadis yang memukuli kalian. Bunan, paman harus sungguh-sungguh membela kami. Saya masih sakit. Wajahku hampir rusak lah. Badannya cantik juga. 不错. 带回公司 dibawa ke perusahaan untuk melayani klien. Pasti dia jaga. Aku yang melayanimu? Katakan. Timbul Pakit, kalian mengacaukan acara Hengli dan menghina ayahku. Bagaimana solusinya? Solusi? Nang berlutut bagaimana? Berlutut dan minta maaf pada ayahku. Berlutut. Kau harus berlutut di hadapanku hari ini. Baru benar. Aku akan pertimbangkan untuk mengampuni ayah dan anakmu. Kalau tidak, Aku pasti buat kalian di kota ini tidak bisa bertahan. Mana Jarhus? Usirnya keluar! Presiden editor 林浩伟。 Hey, President, Director Chen. Ini adalah Presiden Direktur Grup Hengli. Ibu Chen Chen Chen. Apa?
manager Wu. Anda salah. Orang mana? Mungkin dia. Tuan Wang, aku kenal atau tidak, sebenarnya Direktur Heng Li. Kami perlu anda yang mencari. Kenapa dia bisa jadi Presiden Direktur Heng Li? Aku mana kurang darinya? Kalian berdua berlutut. Minta maaf pada ayahku. Mimpi! Kenapa kami harus... Wudawi. Kufa maling dibayar kamu berapa? Sampai kamu tega mempermainkan kami berdua. Aku sudah siapkan untukmu hadiah senilai 1 juta. Cepat diam. Jangan lanjut bicara. Kalian berdua bersekongkol main sandiwara. Satu menyamar ke pabrik baja, satu lagi pakai ijazah palsu ke Heng Li. Nanti ketua dewan datang, akan kubongkar kebohongan kalian. Bagus, bongkar saja. Tapi sebelum itu kau harus berlutut dulu pada ayahku. Lepaskan aku! Kalian tidak mau jaga harga diri? Aku akan bantu kalian. Jaga harga diri. Suju. Lengsek! Bunuh aku kalau berani! Kalau tidak, nanti kuhabisi kalian. Tidak! Huang Chaoyang, ulangi ucapanmu tadi. Aku salah. Presiden Direktur, ampun aku rela jadi apa saja. Chen, sudah cukup. Suruh mereka berdiri. Dian, perbuatanmu benar-benar keterlaluan. Meski kau General Manager Heng Li, kau juga cuma bekerja untuk ketua dewan. Nanti setelah kami diterima di Heng Li, belum tentu siapa yang lebih berkuasa. Diterima di Heng Li, setelah bikin keributan hari ini masih mau diterima di Heng Li. Ayah, putuskanlah, diterima di Heng Li atau tidak. Apa? Dia yang putuskan? Dia mana punya hak untuk itu? Guru tua, kalian berdua kira hari ini bisa mengalahkanku? Sungguh merasa jadi penting. Masih kamu yang putuskan? Ayahku jelas berhak karena dia sekarang pemegang saham terbesar Heng Li. Sudah pasti dia yang tentukan siapa yang masuk, siapa yang keluar. Pengalihan saham. Mustahil untuk CEO. Tidak mungkin. Mana mungkin ketua dewan memberikan sahamnya ke orang luar. Kalian ini sudah melakukan apa pada ketua dewan? Jangan kalian culik putrinya. Anda paksa dia seperti ini. Laporkan polisi. Segera laporkan. Pengalihan saham? Tentu saja. Karena aku dan Lin suami istri. Bagaimanapun caranya, tetap hanya urusan keluarga kami sendiri. Bukan urusan kalian menanyakan alasannya. 千百封一国亚盟 Ketua Dewan Fan. Untuk ibuku. Selesai. Semuanya selesai. Ku dengar, ada yang tak suka caraku mengelola perusahaan. Dan masih mau ikut campur urusanku. Ketua Dewan datang. Sayang, aku terlambat. Maaf buatmu menunggu lama. Tidak terlambat. Aku rela menunggu berapapun lama. Hanya, aku gagal melindunginya dasikan pemberianmu. Panggillah Wang. Katanya, kau potong dasi yang aku beri untuk suami saya. Ketua Dewan. Oh, anak saya ini, dia tidak sengaja. Dia benar-benar tidak tahu Tuan Chen adalah suami ibu. Mohon maafkanlah dia. Jangan ditanggapi serius. Ketua Dewan saya tak tahu. Saya benar tidak tahu dia. Tak tahu. Sekarang sudah tahu kan? Ketua Dewan. Maaf. Dasi ini harganya berapa? Kami ganti. Pasti kami ganti. Loh, tadi kan bilang, aku ni pemerasan. Pasti akan kami ganti rugi. Sampai bangkrut pun akan kami ganti. Kerusakan dasi 2 juta. Kerugian reputasi bisnis 3 juta.
Fitnah. Publik, 5 juta. Siaran langsung pelanggaran reputasi, 8 juta. Wang prestasi, dan humas darurat biaya 2 juta. Total 20 juta. 20 juta ayah. Apakah keluarga kita masih bisa mengeluarkan 20? Tidak bisa juga, tidak apa-apa. Semua ini jika dijumlahkan cukup untuk dipenjara 10-8 tahun. Kami pasti dah sincap. Ketua Dewan, jangan khawatir. Sekalipun harus berkorban habis-habisan, kami pasti bisa menyediakan. Ganti rugi. Belum cukup minta maaflah ke ayah saya. Tuan Chen, kami tidak sadar. Mohon ampun dan maaf. Ampunilah kami. Kubu buah, jangan. Saya salah. Saya sungguh salah. Bangunlah. Xuan Qian, Xia Li, kalian semua lihat. Jadi orang boleh miskin, boleh tidak punya keahlian. Tapi jangan tak punya hati nurani. Jangan seperti mereka. Menipu orang hanya sementara. Menipu diri sendiri tak bisa selamanya. Cilina siapa? Wang Chaoyang! Kamu mau apa? Aku tahu dasarmu baik. Cuma buat kumpulin duit, berobat, makanya selalu mau cari jalan pintas. Guru tua, maafkan aku melakukanku dulu padamu. Kalau mau balas budi, kamu ini berbakat pabrik baja, butuh pekerja depan tungku. Mulai dari dasar. Mau ikut? Yuk. Mau. Aku mau. Terima kasih, guru tua. Hutang direktur uang pada kami. 3 juta kapan lunas? Semeroh. Bank juga tarik pinjaman. Masuk putus kontrak. Aku sekarang tidak punya uang sebanyak itu. Siapa yang membuatmu tersinggung, Heng Li? Masukkan kalian ke daftar hitam mereka. Sekarang di kota ini. Ada yang mau kerjasama denganmu? Uang ini hari ini harus kamu selesaikan. Pak, aku tidak punya. Tidak ada. Ayo ke pengadilan. Xian Xian, minggu depan ulang tahun ibumu kita beri dia nih. Bagus kan? Tentu bagus, bulan lalu dia bilang ingin kalung seperti ini untuk dipakai dengan gaun malam. Harga ini berapa? Wah, selera Nona bagus sekali. Ini barang andalan toko kami. Harganya 100.000, pakai kartu saja. Jangan, biar saya yang bayar. Ini hadiah saya untuk ibumu. Mau kasih hadiah, beli sendiri. Ya, ayah kan jarang bawa uang. Biar saya saja. Bukannya uang ada di sana? Dulu saya ada uang 100.000. Bisa saya pinjamkan? Ayah tidak begitu peduli dengan uang 1-2 juta itu. Cuma ingin ikut-ikutan. Kau bukan dia. Mana? Mungkin kita sampai dulu datang ke mal untuk bersih-bersih. Santai, dia tak mau pergi untuk ikut kompetisi besar itu. Sudah saya cari tahu, kompetisinya diadakan oleh bos dia. Dia mengundang beberapa ahli asing dan disiarkan langsung pada Zhibo. Seluruh negeri bisa menonton. Maksud Anda, sudah mana kalau dia di depan? Seluruh rakyat kalah? Kira-kira akibatnya apa? Seorang ahli kelas nasional kalau sampai kalah, bukannya nanti dia akan hancur nama dan karirnya. Benar, nanti semua orang akan tahu dia Chen Bailian. Cuma seorang pemakan nasi lembapan. Penipu yang mengandalkan wanita yang naik berkat wanita. Ludahan setiap orang saja bisa menenggelamkannya. Han Schmidt, wakil ketua asosiasi metalurgi, Jerman ahli metalurgi top dunia. Iba paling remehkan ahli lokal Tiongkok kita. Kalau dia datang Chen Bailian, kemampuannya tak ada apa-apanya. Bukan. Kali ini kita akan bikin si tua itu menanggung akibatnya. Wah! Presiden Direktur Chen datang suatu kehormatan besar. Anda terlalu hormat. Tuan Jiwa panggil saja Lao Chen. Hari ini aku cuma peserta biasa yang sekadar ikut-ikutan. Pemakan nasi basi mungkin. Kalau bukan kau menikahi ketua dewan. Cuma ikut kamu lah. Sisa tukang bajak kampungan bisa dapat kartu merah. Kok kamu lagi? Kok ayahmu yang begitu kolot bisa datang? Aku tidak boleh datang. Aku tak cuma ikut lomba. Aku juga akan ambil juaranya. Hadiah 1 juta. Come on. Perkenalkan. Ini Profesor Hans Schmidt, Wakil Ketua Asosiasi Metalurgi Jerman hari ini. Kubuktikan padamu, inilah teknologi sebenarnya Astaga. Ahlinya dari Jerman. Ya, pasti sangat hebat. Profesor Hans, saya pernah baca makalah Anda. Profesor H, bisa berikan kontak. Perusahaan kami selalu ingin kerja sama dengan perusahaan Jerman. Anda ahli dari Tiongkok. Pernah terbitkan makalah apa? Tidak, toh. Haha. Rupanya ahli lokal. Saya pernah temui yang seperti Anda. Teknologinya berantakan. Dapatmu keliru, Profesor Hans. Di industri, pengetahuan sejati berasal dari praktik. Punya kemampuan atau tidak, langsung adu saja. Pasti ketahuan. Hari ini, kamu pasti kalah. Bapak, kalau sekarang mundur masih sempat kalau kalah. Yang termuda, nama negara.
Saya tidak akan kalah. Kenapa harus mundur? Baik. Hari ini akan kubuktikan kepada semua orang bahwa kamu cuma panasi tak becus. Menteri Rauf pertama, silakan analisis komposisinya. Paduan krom nikel mengandung krom 18%, nikel 8%, mangan 2%, titanium 1%. Cepat dan akurat. Profesor luar negeri memang hebat. Sepertinya hadiah 1 juta ini pasti jadi miliknya. Si tua, sudah lama diam. Kau bisa apa tidak? Cian kalau tidak segera serahkan jawaban akan dinyatakan tidak sah. Tunggu. Chromium 17.5%, nickel 12%, molybdenum 2.3%, vanadium 0.5%, tungsten 0.3%, cobalt 0.2%, niobium 0.1%. Peleburan busur hukum 3 kali pemurnian. Suhu perlakuan panas 1,80 derajat. Tadi, sudah dijawab Profesor Hans. Masih 5 komponen lagi yang tak disebut. Komponen sisanya totalnya hanya 0,1%. 54,7%, belerang 0,01%, silikon 0,03%, dan tembaga 0,01%. Guru tua, Anda salah. Bahan ini tak mengandung 5 unsur tu. Buzzer facts. Kenyataan, Anda memang benar. Ahli gadungan ini memang tak bisa diandalkan. Guru tua, Anda memang kelebihan bicara jawaban Profesor Hans benar. Guru tua, Anda sebenarnya mampukah? Tentu saja guru tua mampu. Alat kalianlah alat deteksinya yang bermasalah. Yeah. Jangan sembarangan bicara. Alat kami ini tercanggih di dunia. Benar. Alatnya tidak bermasalah. Hanya operatornya yang terlalu ceroboh. Jangan ngomong sembarangan. Kakek, orang pilihan bos dia mana mungkin salah. Puji saja missing kalian, walau tak sebanding mata saya. Tapi bisa buktikan mata saya tak salah. Chen, jangan buang waktu. Jawaban saya pasti benar. Chen Balian, jangan berlagak. Sama ya salah. Perbuatanmu ini cuma buang waktu semua orang dia. Aku buang waktu. Periksa saja, baru tahu. Bagus. Periksa saja beri semua orang keadilan. Gimana? Apa sih Tuan ini ngomong sembarangan? Semua kata Tuan Chen benar. 5 komputer in. Bobot dia pun persis. Ya ampun, dia bisa gimana? Alat saja kalah matanya tentu. Guru tua kami. Oh, ahli kelas harta nasional. Dia pasti sudah tahu. Jawabannya dari awal. Pasti. Dia pasti memanfaatkan koneksi Hengli untuk dapat jawaban lebih dulu notaris. Ada di sana. Bahannya dipilih. Acak pagi ini, bahkan saya tidak tahu komposisinya. Profesor Hans, jangan buru-buru. Masih ada babak berikutnya. Jangan bangga dulu. Sampel berikutnya kau pasti tidak bisa tebak. Tui bahan berikut ini dari perusahaan produk Jerman formula rahasia mereka. Di seluruh dunia, kurang dari 10 orang tahu komposisinya. Kewe Ganja, aku habiskan banyak uang baru dapatkan ini. Sampel bahan baku ini. Saksikan dan hargai momen ini. Material ini saya belum pernah lihat. Saya menyerah. Saya menyerah. Profesor, Anda benar-benar bisa tidak? Lihat, Hans sudah pakai alat deteksi. Profesor Hans, penggunaan alat Anda, apakah adil untuk pakar lainnya? Alat ini diciptakan orang Jerman. Kenapa saya tidak boleh pakai? Negara kalian ada pepatah anggur yang tak terjangkau. Itu asam. Itu bos ya. Tepat di sebelah sini. Peraturannya juga tidak bilang alat tidak boleh digunakan. Di aturan memang tidak disebutkan langkah Profesor Hans. Memang tidak ada masalah. Dasar bajingan. Shinzen, jangan panik. Aku percaya guru tua. Itu benar. Ucapanmu menyenangkan. Mataku tidak pernah salah. Guru tua kau tidak lihat. Jangan sampai kau dikalahkan orang asing. Tak perlu dilihat lagi. Itu akhirnya kau menyerah. Baguslah kau tahu diri. Bahannya palsu.
Palsu. Hei tua, matamu buta. Ini formula rahsia. Grup Jerman resep. Rahsia kau bilang ini palsu. Alat saya tidak mungkin salah. 不会骗人。它的成分与 komposisinya sama dengan baja krup, sama persis. Bos cewek ini berani bilang barang bapak palsu. Ini kan mempermalukan bapak. Para wartawan, kalian semua sudah lihat. Apakah kelas Wahid yang katanya ini penipu belaka? Tuan Chen, soal Anda kalah dari Profesor Hans. Bagaimana penjemasan Anda? Benarkah seperti kata Tuan Wang dapat posisi karena koneksi? Pakar kita levelnya segini, memalukan sekali. Bos, dia cepat. Tunjukkan ke semua orang. Hahaha, semuanya. Jangan ribut. Pak Ching, bagaimana Bapak tahu material ini palsu? 35 tahun lalu di Jerman dalam program pertukaran pelajar. Perusahaan Kruk minta bantuan saya untuk menguji sejumlah formula baja khusus. Teknik pelapis ini, sayalah yang membantu perbaikinya. Tanpa alat sekalipun saya tetap bisa melihatnya. Ini salah gua. Ahli sejati. Melihat dengan mata meraba dengan tangan, mendengar dengan telinga merasakan dengan hati. Namun terlalu bergantung pada alat, lupa pada hal yang paling mendasar. Wah, kau penipu. Kau bilang dia mantan sapam. Kau membuatku dipermalukan di depan seluruh dunia. Hasil perlombaan Profesor Hans peringkat kedua. Dia juara pertama, Bapak Chen Bailian dan Bapak Lu Jichang berbagi juara pertama. Lu Jicheng, insinyur pembuat kapal induk itu. Guru Tua Chen, lama mendengar nama besar Anda, masih ingat kakekku. Kakekmu, Lo Yu Fu. Benar. Dulu Anda merebut jatahnya. Membuatnya gagal dapat kartu merah. Membuatnya sangat menderita. Tapi tidak apa-apa. Hari ini saya ke sini bukan untuk membalas dendam pada Anda. Hanya saja sebelum kakek saya wafat berpesan supaya saya menemui Anda untuk bertanding dengan Anda. Kalau saya menang, saya minta Anda ke makam kakek saya untuk meminta maaf padanya. Baik, bagaimana aturan pertandingannya? Ternyata kakeknya dulu kalah dari Chen Bailian. Saya akan bantu Lu Jicheng memenangkan hutang budi ini untuk bangkit kembali nanti. Ada yang bisa diandalkan. Bagus, Insinyur Jicheng punya tekad. Aku dukung kamu dulu. Kalau bukan dia yang merebut kesempatan kakek Lu, dia tidak akan punya kesempatan seperti sekarang untuk bisa leluasa menipu orang. Kita harus memperjuangkan keadilan untuk para master pembuat baja kelas dunia agar mereka diperlakukan adil. Saya masih punya sejumlah baja impor yang juga susah dijual. Sudah dicampur dengan besi tua. Lebih baik jadi bahan perlombaan. Siapa yang bisa pilih dari situ? Minimal 70% produk yang memenuhi syarat. Sudahlah, pemenangnya. Ini terlalu mudah. Saya ikut pasti juga bisa. Xiaoli, kamu harus tahu hal yang paling mendasar. Sesuai yang paling penting, tanpa fondasi dasar itu, berapapun angka di belakangnya, angka 0 pun tak berguna. Aturan lombanya saya terima. Silakan. Anda berdua. Waktunya 3 jam. Siapa yang pilih produk lolos kualifikasi terbanyak, dia menang. Ya. Insinyur Jicheng batch baca untuk Chen Bailian itu Jicheng baik. Jerman. Komposisinya rumit. Permukaannya sudah diolah. Hanya pakai mata mustahil dibedakan. Lomba ini saya bantu Anda menang. Nanti Anda harus bantu saya. Terima kasih. Pak Tua, jangan-jangan sudah tidak kuat. Insinyur Jicheng, sudah 20 keping, kamu baru 3 keping. Kau dosi! Tenggurat kena baca! Tenang, ini cuma pertandingan kecil. Hahaha, Pak Tua, kamu pasti kalah. Waktu habis. Cibo tanding. Bapak Lu Jicheng produk memenuhi syarat 87 keping, tingkat kelayakan 81%. Bapak Chen Bailian produk memenuhi syarat 32 keping, tingkat kelayakan 29%. Hahaha, Pak Tua, kamu kalau lihat ahli kelas dunia. Nyatanya, bahkan yang paling dasar pemilihan bahan saja, tak becus masih bilang bukan penipu. Guru tua bisa kalah separah ini. 90 steps lawan 81%. Selisihnya sangat besar. Benarkah seperti kata Wang Chaoyang,
Dia dapat sampai jadi. Dia dapat jabatan karena koneksi. Guru tua, kenapa hari ini? Sudah tua. Matanya tidak tajam lagi. Kamu menang tua bangka. Aku semua tahu diri, kalah taruhannya bayar insinyur Sicang. Kita sekarang sudah kenal. Mari sering kerja sama ayahku kenal. Banyak bos besar. Bisa aku perkenalkan padamu. Menang. Saya menang. Tentu saja. Angka Anda 81%. Dia 29% itu. Karena guru tua setiap potongan pilihannya bahan berkualitas asli. Punya saya ini, setidaknya sepertiganya sudah Anda beri label. Dari awal, guru tua sudah tahu hak tempoh H, baik muncul di tangannya komposisinya sangat mirip. Hanya ada beda 2% sampai 5% sahaja. Dalam beda tipis ini, setiap potongan pilihannya adalah baja asli. Tapi yang saya terima adalah besi dan baja pilihan teliti Wang Chaoyang yang kualitasnya jauh berbeda. Bahkan sudah diberi tanda. Kau Wang Chaoyang begitu? Akaan insinyur Zhicheng saja bilang begitu. Guru tua memang jago. Saya ini orang tua tidak sehebat yang kau kira. Guru tua, saya tahu. Bapak sengaja mengalah. Zhicheng, bagi saya, bisa memenuhi harapanmu dan kakekmu lebih penting dari menang sendiri. Insinyur Zhicheng, ada satu hal mungkin kau belum tahu. Soal kasus dulu, saya sudah periksa arsipnya. Apa? Kakekmu dulu memang bersama guru tua bersaing untuk kartu merah. Ujian praktek terakhir, tunggu kakekmu mengalami sedikit masalah. Dia bersikeras menanganinya dengan caranya sendiri. Akibatnya waktunya terbuang. Sementara ayahku, setelah menyelesaikan ujiannya, diam-diam mendatangi dan membantu memperbaiki masalahnya. Tapi kakekmu terlalu bangga dan tidak mau mengakui. Kemudian, saat Dewan Juri berdiskusi, guru tua mengusulkan bahwa keahlian guru luar biasa hanya sedang kurang beruntung. Seharusnya diberi kesempatan lagi, tapi kakekmu menolak. Katanya, kalah ya sudah kalah dalam keterampilan. Bukanlah aib. Xian, kenapa kamu masih membahas ini? Kisah lama yang sudah lewat. Buat apa? Kakekku tidak pernah bercerita ini padaku. Kakekmu orang yang pantang menyerah, sekaligus orang yang jujur. Yang diajarkannya padaku jauh lebih banyak daripada yang bisa kuajari. Guru tua. Ayah, perempuan itu sudah kau tangkap belum? Kita harus pergi. Apa hati? Sudah cukup? Tidak menyebalkan? Abaikan dia, jalan terus. Chen Balin, lihat ini. Guru tua, tolong aku. Lihat, yang curang dipegang ayahku. Penuhi permintaanku. Atau dia mati. Pabrik muridmu, Zhou Jiangguo kawan. Ada yang tewas pabriknya juga akan hancur. Berani curang. Chen, kalau kau berani sentuh aku. Kalau ayahku tak bisa hubungi aku. Yang curang langsung mati. Baik, sebut syaratmu. Asal dia dibebaskan, kami setuju. Beri kau 30 juta dan juga legenda jadi kusabok untukku dan ayah antar kami ke luar negeri. Dengar, 30 juta tak boleh kurang sedikit pun. Kasih waktu 1 jam. Kalau uang tak terkumpul, siap-siap ambil mayatnya. Baik, aku setuju. 300 juta ku bayar. Kamu setuju? Tapi ada syaratnya. Aku harus lihat dulu orangnya. Sebelum yang curang kulihat aman, tak akan kuberi uang sedikit pun. Baik. 1 jam lagi, siapkan uang dan mobil. Ketemu di pabrik baja. Kalau berani lapor ke polisi. Tenang. Yang penting, orangnya selamat. Sen pali juta bagi Heng Li, kami masih bisa kami keluarkan. Ayah, di mana? Kenapa sepi sekali? Singa, laki tua itu jangan-jangan dia laporkan ke polisi. Ayah, jawab telepon! Ayah, kau bawa perempuan jalang itu ke mana? Mereka akan segera tiba. Wang Chaoyang kau diduga terlibat penculikan. Mengaku sekarang. Masih ada waktu. Chen Balin, min apa lagi?
Cepat keluarkan 30 juta. Bagaimana bisa HP ayahku ada di tanganmu? Aku tidak bawa uang. Siap, kau mengerjai aku. Mau ikut nikah juga. Wang Cao Yang, kalian digabung. Bawalah. Letakkan senjata, serahkan diri. Kok bisa begini? Ayahmu di mana? Cepat pergi! Nak, mengakulah! Sekarang mengaku masih ada waktu! Wan Chaoyang, jangan buru-buru. Lihat ini. Kau mau apa? Gop, dasar mesum sialan. Berani membuntutiku. Begitu kau keluar, aku sudah awasi ayahmu. Dia di pabrik baja sudah 3 hari memantau. Yang curahan direktur pabrik Jo tahu sejak hari pertama. Kalau bukan karena direktur utama Fang mau main strategi panjang, kalian sudah lama masuk penjara. Tidak mungkin, Nas. Jangan lawan. Mengaku saja, mengaku sekarang. Hukumannya bisa lebih ringan. Hidupmu masih bisa diselamatkan. Kamu, ini semua salahmu kamu yang buat aku seperti ini. Wang Chaoyang, renungkan sendiri. Tidak pernah ada yang memaksamu. Wang Chaoyang, karena pemerasan dan fitnah berbagai tuduhan, termasuk pemalsuan bukti, divonis penjara 5 tahun. Bapak Penye, karakternya. Kau tidak menghormatinya, nyawamu taruhannya. Guru tua, saya ingin minta maaf. Maafmu tidak saya terima. Oke. Syawang, kalian hidup di zaman yang baik pabrik baja Anyang dan guru pelebur baja di masa kami. Para guru pelebur baja itu dalam keadaan teknologi terkunci. Dalam kasus berhasil mencapai terobosan industri baja saat itu serba kekurangan. Bahkan peralatan besar banyak dibawa Uni Soviet, banyak peralatan besar. Nah, orang sepertimu dulu, saya waktu muda dulu, generasi muda dari masa ke masa memikul dan menggendong mengangkutnya dari timur dan barat besi. Ke pabrik bekerja siang malam tanpa henti mereka lah, yang dengan industri nyata membangun negara ini. Yang harus kamu minta maaf adalah pada para pendahulu dan hidupmu sendiri. Nanti setelah bebas, kalau masih mau belajar, temui saya. Surely, saya serahkan padamu. Perlakukan dia dengan baik. Guru tua, saya pasti menjaganya dengan baik. Masih panggil guru tua. Ayah. Kamu sudah leceh. Iya. Aku pernah datang ke guru tua. Syawang. Silakan duduk. Guru tua. Aku tidak pantas. Kau itu apa? Tunggu nomor 1. Sudah menyala 40 tahun. Pernah hasilkan baja terbaik. Juga pernah hasilkan besi rongsokan. Tapi tak pernah padam. Kau tahu kenapa? Karena dia tahu. Selama apinya masih menyala, masih ada harapan. Manusia itu. Guru tua menyesal seumur hidup cuma berjuang dengan tungku ini. Menyesal apanya? Tungku ini lebih dari anak kandung sendiri. Bajanya untuk kapal induk, untuk kapal selam, untuk gedung pencakar langit membuat bangsa ini terus berkembang. Sudah sepadan. Guru saya yang akan menggantikan guru menjaganya.